Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'du. Faqalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlashahuma wa dawamahuma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qdi hajatina kullaha ad-dunyawiyya wal ukhrawiyya fi khairin wa lutfin wa 'afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya akramal akramin, amin amin ya rabbal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat beriring salam selalu kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi Agung, Nabi Mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang pada siang hari ini semua doa-doa yang kita panjatkan, munajat-munajat yang kita persembahkan kepada Allah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang ada di sini, perkumpulan kita tercatat sebagai amal soleh untuk kita semuanya, sebagai pemberat amal ibadah kita kelak nanti di akhirat. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita muliakan beliau Romo Kiai Haji Ahmad Mansyad, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah yang hadir, Kiai Haji Humaidi, Kiai Haji Jawis, Kiai Haji Habibur Rahman, dan sedoyo para alim, para ulama, para kiai yang hadir pada kesempatan ini, dan sedoyo para kiai alumni Pondok Pesantren Al-Fitrah, dan seluruh jamaah Majlis Istiqomah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah berjalan kurang lebih 52 tahun ini. Mugi-mugi kita semuanya termasuk orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit hadirin yang dirahmati Allah, ini mohon maaf sebelumnya para kiai, saya mungkin menyampaikan mau'idhah hasanah dengan bahasa Indonesia. Sebenarnya kulo sanes tiyang Jawi, Pak. Kulo saking Sulawesi. Jadi mohon izin penyampaiannya pakai bahasa Indonesia, bahasa kita semua, bahasa persatuan bangsa Indonesia. Amin Allahumma. Hadirin yang dirahmati Allah, satu ketika Al-Imam Malik bin Anas yang merupakan guru dari Imam Syafi'i, beliau itu pernah ditawarkan oleh khalifah, oleh raja pada saat itu, agar kitab yang beliau tulis, yaitu Al-Muwatta, itu ditulis lagi atau dinasah. Kalau sekarang mungkin ya di fotokopi, dicetak lagi. Kitab Muwatta itu
disuruh oleh raja pada saat itu untuk ditulis lagi agar disebarkan ke seluruh bagian negara-negara Islam. Agar apa? Agar ada unifikasi, kalau bahasa kampusnya unifikasi, yaitu penyatuan pendapat, agar kaum muslimin itu punya satu pandangan dalam memahami agama Islam. Cukup dengan satu kitab ini, yaitu Al-Muwatta. Akan tetapi hal tersebut ditolak oleh Imam Malik. Kata beliau, saya mengarang kitab ini ya untuk murid-murid saya dan untuk masyarakat Madinah. Biarkan kaum muslimin di negara yang lain itu dengan ulama-ulamanya, dengan pendapat-pendapatnya. Dan tidak setelah berapa lama, hadirin yang dirahmati Allah, tiba-tiba ada ulama juga yang menantang Imam Malik. Dia berkata begini, Muwatta yang engkau karang ini sedikit, jumlah hadisnya sedikit, manfaatnya juga sedikit, beda dengan Muwatta yang saya karang. Muwatta yang saya karang ini lebih tebal daripada Muwatta yang kamu karang. Apa jawab Imam Malik? Imam Malik tidak marah hadirin. Imam Malik tidak balik menyerang, tidak bertahan untuk membela dirinya, tidak. Beliau berkata, iya memang kitabmu, Muwatta'mu lebih tebal, lebih besar daripada Muwatta'nya saya. Akan tetapi, maka lillahi dama wattasal. Akan tetapi yang perlu kamu ingat, sesuatu yang dilakukan karena Allah, insya Allah akan selalu langgeng, akan selalu istiqomah. Wa ma kana li ghairihi in qata'a wa wasal. Adapun kalau sesuatu itu dilakukan bukan karena Allah, maka bisa dipastikan itu akan terputus dan tidak istiqomah. Di sini kita semuanya belajar hadirin dari beliau bahwa apapun aktivitas yang kita lakukan, kalau didasarkan aktivitas itu karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Kita misalnya melakukan rutinan ini sudah 52 tahun istiqomah, maka husnuzonnya kita, para pendiri dan para penerus, mereka melakukan ini karena Allah Subhanahu. Karena tidak mungkin suatu kegiatan itu bisa istiqomah kecuali itu memang didasarkan lillahi. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kita beruntung bisa mendapatkan berkah pada siang hari ini. Apalagi saya yang hadir ini, saya yang paling beruntung sebenarnya. Dari 50 tahun acara, saya hadirnya baru sekali. Terus langsung naik panggung lagi. Luar biasa nih. Panjenengan dari baca Dalailul Khairat, baca Maulid Nabi, kemudian baca Shahihul Bukhari, ya saya enak-enak di transitan. Makan enak. Panjenengan di sini Masya Allah. Ya ibaratnya panjenengan yang ada di sini macul, nanam, terus saat panen kita bareng-bareng gitu. Termasuk saya insya Allah. Jadi kita semuanya di sini insya Allah menuai banyak keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu saya yakin dengan pasti bahwa tidak ada sebuah perkumpulan yang dihadiri oleh orang-orang yang mana di dalamnya terdapat banyak kebaikan, maka insya Allah setiap orang yang hadir juga akan mendapatkan jatah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, dan duduknya saya di sini bukan berarti saya lebih dari panjenengan semuanya. Saya ini banyak kurangnya. Ya umurnya ya kurang, ilmunya ya kurang, amaliyahnya ya kurang. Hanya saja memang pada saat ini saya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan saya itu yakin bahwa penampilan itu ataupun posisi ataupun tempat itu bukan satu-satunya barometer ukuran orang itu mulia atau tidak mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling menentukan itu bagaimana dia mengatur hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya yang perlu kita yakini hadirin, kalau misalnya ada sebuah perkumpulan yang mana di perkumpulan itu dihadiri oleh orang-orang yang memiliki satu niat, mereka berkumpul untuk kebaikan, baik itu tahlilan ataupun maulidan ataupun khataman, semangat, apapun perkumpulan-perkumpulan yang baik itu dihadiri oleh 40 orang, maka kata para ulama, yakinilah bahwa satu dari mereka adalah walinya Allah Subhanahu. Jadi saya itu pegang 40 itu angka keramat. Dia tahu 40 itu angka keramat. Maka jangan heran di madhab kita, madhab Syafi'i, sholat Jumat tidak sah kecuali dihadiri oleh 40 orang. Sebab kalau orang itu sudah 40 orang, visi dan misinya mereka sama untuk melakukan kebaikan, maka satu di antara mereka adalah walinya Allah. Kalau misalnya 39 amalan ditolak oleh Allah, satu orang ini diterima oleh Allah, berkat satu orang ini semua amalannya akan diterima oleh Allah Subhanahu. Jadi insya Allah di sini juga banyak wali-walinya di sini. Wali-wali daya. Tapi insya Allah pasti ada, saya yakin. Itu sudah saya yakin. Guru saya juga menyampaikan demikian. Kalau kamu kurang yakin dengan doamu, hadiri majlis-majlis. Niscaya doamu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita ini berada di tempat yang penuh dengan berkah. Dan kita harus yakin bahwa di antara kita ada yang telah menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia sadar ataupun tidak? Karena kebanyakan dikatakan oleh para ulama, kebanyakan kewalian seseorang itu disembunyikan oleh Allah. Jarang itu wali paham dirinya wali, jarang. Lebih banyak seorang wali yang tidak menyadari bahwa dirinya adalah wali. Ini wali tenanan lagi, bukan wali-wali daya, wali-wali murid. Bukan, ini wali yang sebenarnya. Dulu ada di zaman Kanjeng Nabi, ada orang dengan penampilan yang bagus, ketika ditanya oleh Rasulullah, bagaimana pendapat kalian tentang orang ini? Dijawab oleh para sahabat, orang ini kalau dia berbicara maka perkataannya ini pasti didengar. Kalau dia melamar wanita pasti lamarannya akan diterima. Muncul satu orang yang lain, penampilannya ya biasa-biasa. Penampilannya itu apa namanya ya, gambaran orang-orang susah. Orang-orang melarat, orang-orang melarat. Ditanya, ini bagaimana pendapat kalian tentang orang ini? Dijawab oleh para sahabat, kalau dia berbicaranya itu tidak didengar. Kalau dia melamar, lamarannya pasti ditolak. Maka diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa penampilan itu bukan satu-satunya. Bahwa jabatan, bahwa posisi, bahwa harta yang dimiliki seseorang itu belum tentu bisa menjadi dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu. Ya belum tentu bukan berarti tidak ada gitu. Di sini banyak orang-orang kaya, banyak para pejabat, tapi insya Allah semuanya mulia. Gitu.
Tapi di sini diajarkan oleh Kanjeng Nabi kalau kita itu menilai sesuatu jangan cuma serba materi, serba zahir. Karena penilaiannya Allah Subhanahu wa taala itu sangat berbeda dengan penilaiannya kita. Maka setelah itu dijelaskan oleh Kanjeng Nabi, tahu nggak kalian? Orang yang kalian bilang melarat ini, orang yang kalian bilang susah ini, rubba as'as akbar law aqsama 'alallahi la'abarra. Betapa banyak orang-orang yang seperti ini yang kelihatannya melarat, bajunya compang-camping, lusuh, kelihatan miskin, tapi kalau dia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah akan mewujudkan sumpahnya tersebut. Artinya kalau dia berdoa, doanya akan diijabah oleh Allah. Padahal di mata manusia hina. Di mata manusia dia bukan siapa-siapa, tapi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, jangan kita berkecil hati. Saya ini bukan kiai, saya ini bukan habib, bukan ustaz, saya cuma pecinta mereka, saya cuma pecinta majelis. Belum tentu panjenengan paling hina di tempat ini. Mungkin saja berkat cintanya panjenengan bisa menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Tapi di sini sedikit yang melarang. Wah, kelihatannya bagus-bagus semuanya. Ya, kecuali pada saat corona itu banyak yang melarang. Termasuk saya. Karena katanya di masa-masa corona itu ada istilah PPKM, pengurangan pendapatan kiai dan mubalik. Oh, ini paling tidak enak. Pengurangan pendapatan kaya dan miskin, pengurangan pendapatan kios dan mall, semuanya kena. Nanti insya Allah nggak ada lagi corona. Insya Allah nggak ada lagi corona. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyembunyikan kewalian di dalam diri seseorang, bahkan dirinya sendiri tidak menyadari bahwa dirinya adalah seorang wali. Disebutkan oleh sebagian ulama, innallaha khabba'a thalathan bi thalathin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 3 hal dalam 3 hal. Allah khabba'a rahmatahu fil a'mali shalihah fala tahtaqiru min a'maliha syai'an. Allah Subhanahu wa taala itu menyembunyikan rahmatnya di dalam perbuatan-perbuatan soleh, di dalam ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dari apa yang kita kerjakan ini ada tempat di mana Allah turunkan rahmat. Kita tidak tahu apakah pada saat baca maulid tadi, apakah pada saat baca Dalailul Khairat, apakah saat membaca Sahihul Bukhari, apakah saat membaca tahlil, apakah saat mendengarkan mau'izah hasanah, itu turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu, disembunyikan oleh Allah. Maka Kanjeng Nabi itu berpesan kepada kita, jangan kita meremehkan amal ibadah meskipun itu kecil. Sebab apa? Sebab mungkin saja amal ibadah yang kecil tersebut turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Tapi kita harapannya harus yang banyak-banyak hadir. Kita harapannya semua amal ibadah kita turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi aminnya kirang banter ini. Akhirnya kurang Allah. Kalau semangat insya Allah kita rahmatnya makin banyak hadir. Jadi kita berharap semua amalan ibadah kita ini semuanya turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap tapi tidak bisa memastikan. Karena disembunyikan oleh Allah. Fala tahtaqiru
fala tahtaqiru minha syai'an, maka jangan kalian meremehkan amalan meskipun itu kecil. Wa khabba'a sakhatahu fi ma'siyatihi, dan Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan murkanya di dalam kemaksiatan. Maka janganlah kita meremehkan maksiat meskipun itu kecil. Sebab kita tidak tahu ada perbuatan dosa maksiat yang kita lakukan, ternyata di situ turun murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min. Ini kan dosa kecil, tidak apa-apa. Ternyata karena dia meremehkan, turun murkanya Allah. Nauzubillah. Ada sebaliknya orang yang melakukan dosa besar, tapi saat dia melakukan dosa besar, rasa takutnya kepada Allah ada, tidak turun murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita diajarkan apa? Dalam melakukan ketaatan, jangan kita terlalu optimis, tapi jangan juga kita berhenti berharap kepada Allah. Tidak bisa memastikan, tapi kita tetap berharap bahwa amalan kita diterima oleh Allah dan menjadi tempat turunnya rahmatnya Allah Subhanahu. Sama dengan maksiat, kita juga jangan meremehkan maksiat, karena kita tidak tahu kapan turun murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak meremehkan maksiat apapun. Kita harus takut ketika kita melakukan maksiat kepada Allah, meskipun kita itu seringkali jatuh ke dalam kemaksiatan. Intinya jangan meremehkan. Ya Bapak-bapak, jangan meremehkan. Wa khaffa wilayatahu fi 'abdihi fi ibadihi fala tahtabiru min ibadihi ahadan. Dan Allah Subhanahu wa taala itu menyembunyikan kewalian di dalam diri hamba-hambanya, maka jangan kalian meremehkan seorang pun dari hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pegangannya para wali. Para wali itu bisa jadi wali karena ini. Karena apa? Karena husnuzon mereka kepada seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala. Pandangan mereka ketika melihat hamba Allah, apalagi orang soleh, langsung yakin ini adalah walinya Allah. Lihat ada orang, wah ini wali, ini wali. Pandangannya semuanya ini yang hadir, yang ada di masjid, yang ada di majlis, pasti mereka ada dari wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Para wali itu seperti ini. Ini sebagai contoh hadirin yang dirahmati Allah, dulu ada namanya Al-Imam Suhrawardi. Para kiai, para santri pasti paham ini. Al-Imam Suhrawardi pengarang kitab Awariful Ma'arif, 2 jilid kitabnya, dan masih banyak kitab-kitab yang lain yang beliau karang. Biasanya kita kalau ngaji tasawuf ini termasuk kitab rujukan. Kitab Awariful Ma'arif. Al-Imam Suhrawardi ini beliau adalah seorang tokoh sufi, beliau seorang alim, dan beliau juga seorang ahli ibadah. Jadi kalau kita tambahkan sudah alim, ahli ibadah, kemudian ahli agama, sama dengan wali Allah. Beliau adalah walinya Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu ketika hadirin yang dirahmati Allah, beliau itu pergi ke masjid. Nama masjidnya Masjid Khaif. Sampun dengar nomor dereng ini. Di mana itu Masjid Khaif? Sebelah jajaran ini. Di mana Masjid Khaif? Masjid namanya Masjid Khaif, masjid tertua. Sebelum Nabi Muhammad SAW itu sudah ada masjidnya, namanya Masjid Khaif. Konon katanya dibangun oleh Nabi Sulaiman. Kira-kira di mana nih? Di Sulaiman. Ya, bukan di Sulaiman. Ini masjidnya terletak di kota Mekah, tepatnya di daerah Mina.
Maka kita di dalam maulid itu walanal ma'la wa khaifu minna fa'laman hadha wa kun. Jadi kita itu memiliki ma'la. Ma'la adalah perkumpulan orang-orang soleh, para sahabat, para wali-walinya Allah. Itu terdapat di perkumpulan ma'la. Termasuk istri tercinta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Khadijah. Itu ada di sana. Kemudian ada Khaifu Mina, Masjid Khaif yang terletak di Mina. Masjid Khaif itu tidak dibuka kecuali pada musim haji. Saya pernah ke sana itu, tapi perginya umroh. Jadi masjidnya tidak dibuka, ditutup. Masjidnya katanya itu dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Masjid yang penuh dengan keberkahan, banyak orang-orang soleh, banyak wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ketika Imam Suhrawardi masuk ke dalam Masjid Khaif. Kemudian beliau melakukan sesuatu yang tidak biasa dilakukan oleh orang-orang pada umumnya. Ini bapak-bapak yang hadir, misalnya bapak-bapak pergi Jumatan. Biasanya masuk masjid itu apa yang dilakukan bapak-bapak? Biasanya nyari tiang masjid buat sedenan. Soalnya pas khutbah tidur. Kalau kalian yang ngaku satu orang, tapi sebenarnya kayak gitu banyak. Tapi insya Allah di sini tidak ada. Ada, saya dulu mengisi di masjid kota itu dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang jawab salam cuma setengah masjid, setengahnya lagi tidur. Jadi ini tidak ada di sini. Insya Allah di sini tidak ada. Di sini semuanya menyimak khutbah. Adalah jauh sana, 10 meter dari saya. Jadi biasanya kalau kita itu hadir masjid, pergi ke masjid, ya sudah, kita itu sibuk dengan diri kita masing-masing. Ya, ada yang sholat tahiyatul masjid, ada yang salaman dengan temannya, ada yang setelah sholat dia duduk baca Quran, zikir. Kalau sekarang ada aktivitas baru, buka HP. Nah, tapi ini tidak terpuji. Padahal sholat sunnah itu fungsinya supaya pemanasan untuk sholat wajib. Jadi saya kalau mengisi pengajian, orang yang sholat sunnah tahiyatul masjid jangan buka HP sebelahnya, makruh. Ya, karena nanti buyar lagi. Seharusnya dia itu kalau sudah sholat tahiyatul masjid itu sudah pemanasan untuk sholat wajib. Kalau sholat wajib yang didahului oleh sholat sunnah tahiyatul masjid, insya Allah lebih khusyuk lagi. Jadi kalau kita berbicara tentang kebiasaan kita masuk masjid, ya seperti biasa kita masuk, kita fokus dengan diri kita masing-masing. Berbeda dengan Imam Suhrawardi. Imam Suhrawardi ini masuk ke Masjid Khaif, kemudian beliau berkeliling Masjid Khaif dan menatap setiap wajah orang-orang yang ada di masjid. Jadi panjenengan bayangkan jumlah orang yang di masjid ini sebanyak panjenengan ini, misalnya ini. Terus saya, Imam Suhrawardi, saya menatap wajah satu persatu, saya parani satu-satu. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Satu-satu diparani. Kira-kira kalau kita lihat orang seperti ini, kita bilang ini orang waras atau kurang waras nih? Ini masuk masjid. Kenapa kamu masuk masjid? Semua orang diparani. Kenapa tidak sibuk untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Imam Suhrawardi setelah dia pandangi setiap wajah orang yang ada di masjid, dia langsung ditanya oleh salah seorang, wahai imam, antal imam, engkau adalah imam, mahamalaka ala dzalik, kenapa engkau seperti itu? Kenapa engkau memandang setiap wajah orang yang ada di masjid? Maka beliau menjawab, hadirin, inna lillah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ibadah hamba-hamba idza nadaru ila syakhsin
apabila hamba-hamba tersebut melihat kepada seseorang aksabuhu sa'adatan, akan membuat orang itu bahagia dunia dan akhirat. Fa'ana atlubu dzalik, itulah yang saya cari. Jadi ingin dapat pandangan orang soleh, ingin mendapat pandangan para walinya Allah. Pertanyaan, mana walinya Allah? Wallahu. Maka semuanya dibatangi. Beliau husnuzon, ada dari mereka walinya Allah. Maka seperti itulah hadirin yang dirahmati Allah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, begitu juga dengan para penerusnya, para ulama, mengajarkan kepada kita agar kita selalu menjaga prasangka baik kita kepada sesama kaum muslimin, dengan harapan kita akan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga hati kita akan selamat dari sesama kaum muslimin. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, niki tasih pembukaan ini. Biasanya pengajian sampai jam 3. Kita enggak zuhur gitu. Jamak di sini lah. Jamak takhir. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sempat disinggung bahwa kita sedikit akan membahas tentang Sahih Bukhari. Sebenarnya yang sekali lagi saya sampaikan bahwa saya ini masih kurang pantas untuk membahas Sahih Bukhari. Panjenengan ada yang sudah 52 tahun membaca Sahih Bukhari, ada mungkin yang 40 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 10 tahun. Ada mungkin yang sudah 5 atau 6 tahun membaca Sahih Bukhari. Maka panjenengan insya Allah adalah manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena ditakdirkan oleh Allah bisa duduk menghatamkan Sahih Bukhari. Kalau saya itu dulu sempat, alhamdulillah, sempat membaca Sahih Bukhari, alhamdulillah. Tapi ya namanya santri bebas. Namanya santri itu ngajinya kadang-kadang fokus, seringnya ngantuk. Kalau di sini sama atau enggak gitu? Sama tuh. Oh, sama. Ya berarti kepiting sama udang dibakar sama-sama merah. Jadi saya pernah membaca kitab ini kepada guru saya, Syekh Yasir bin Salim Ash-Shairi, Syekh Ahmad Najjar, kemudian juga kepada para masyayikh yang lainnya. Dulu pulau belajarnya di Sudan, Afrika. Di sana juga termasuk pusat kajian ilmu hadis. Jadi biasanya kalau liburan itu kita baca kitab Sahihul Bukhari, dibaca 2 bulan khatam biasanya. Tapi dibaca dari awal sampai akhir. Mulai dari jam 8 pagi, selesainya asar biasanya, setiap hari. Itu dibahas Sahih Bukhari-nya, kemudian rijalul hadisnya, siapa ininya, kemudian ada syarah mubassat, ya, syarah-syarah singkat, penjelasan-penjelasan dari matan-matan hadis. Saya juga pernah membaca kitab ini kepada Syekh Ahmad Al-Iritri. Al-Iritri ini beliau dari Eritrea, negara Afrika. Itu ngaji dari jam 8 pagi, selesainya jam 12 setiap, bukan malam, siang. Kalau malam saya kabur dulu lagi. 8 pagi sampai jam 12 setiap hari Kamis itu pengajian. Pengajian beliau berlangsung selama 2 tahun. Alhamdulillah sadar. Dan kita mengkajinya itu bukan cuma dibaca tapi disyarah. Alhamdulillah. Jadi kitab Bukhari ini semakin kita baca semakin banyak ilmu yang kita dapatkan. Dan dikatakan oleh para ulama, as-sahhul kutub ba'da kitabillah Sahihul Bukhari. Kitab yang paling benar setelah Al-Quran adalah kitab Sahihul Bukhari.
Akan tetapi kata para ulama, meskipun kitab Bukhari ini banyak para ulama memberikan rekomendasi, mengatakan bahwa kitab Sahih Bukhari ini adalah kitab yang nomor 1, tetap itu tidak bisa menandingi Al-Quran. Imam Syafi'i berkata, Aballah an yutimma ghaira kitabihi, Aballah an yutimma illa kitabahu. Allah itu enggan menyempurnakan sebuah buku kecuali bukunya, yaitu Al-Quran. Jadi yang paling sempurna itu adalah Al-Quran. Tapi kalau kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahihul Bukhari. Dan kitab Sahihul Bukhari ini memang banyak barokahnya. Termasuk orang yang membacanya insya Allah akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam mara bahaya. Itu disebutkan oleh para ulama. Kalau di kalangan habaib, ya keluarga habaib itu biasanya baca Bukhari di bulan Rajab, ya, biasanya. Maka kita di bulan Rajab itu pengajiannya pasti cuma Sahihul Bukhari dari 1 Rajab sampai awal Sya'ban. Biasanya penutupannya itu di awal Sya'ban kita ada khataman Bukhari biasanya. Ya, itu kembali lagi tujuannya supaya kita mendapatkan rahmatnya Allah dan dijauhkan dari segala bentuk musibah dan malapetaka. Dan itu sudah menjadi tradisi, alhamdulillahirabbil alamin. Dan sudah terbukti, ya terlalu banyak bukti kalau kita sampaikan di sini, ini terlalu banyak bukti-bukti yang disampaikan oleh para ulama kita. Yang intinya kitab Bukhari ini adalah kitab yang penuh keberkahan karena orang yang mengarang kitab Sahihul Bukhari ini juga termasuk walinya Allah Subhanahu. Saya mau tanya ini hadirin yang sudah lama membaca Sahihul Bukhari, pengarang kitab Bukhari itu namanya siapa? Ada yang paham? Pengarang kitab Sahihul Bukhari namanya siapa? Wah, udah makan nih, ambil start dari dulu. Siapa pengarang kitab Sahihul Bukhari? Al-Imam Muhammad Ismail. Dulu ada yang istilahnya bilang begini, di Mesir kejadiannya. Selama ini kaum muslimin salah. Ternyata pengarang Sahihul Bukhari itu bukan Bukhari namanya. Namanya siapa? Namanya Jum'ah Muhammad bin Ismail. Orang-orang bingung lah. Kok namanya Jum'ah? Padahal namanya Imam Bukhari Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Ini orang bilangnya apa? Namanya Imam Bukhari, namanya Jum'ah bin Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Ternyata setelah diselidiki, si orang ini salah baca. Yang dia baca itu bukan Jum'ah sebenarnya, tulisannya itu Jama'ahu Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Cuma dibacanya Jum'ah. Maka hati-hati kita ini baca-baca kitab kalau tidak paham ilmunya ya bahaya. An-nikahus sunnati jadi an-nikahus santai. Perlu ilmu nahwu, sharaf dan lain sebagainya itu untuk penunjang. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, pengarang kitab Sahih Bukhari namanya Al-Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Beliau adalah walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendedikasikan dirinya untuk mencatat dan menjadi pembela Rasulullah SAW. Jadi saya mau cerita sedikit tentang latar belakang penulisan Sahihul Bukhari. Jadi begini hadirin yang dirahmati Allah. Sebelum dikarang Sahihul Bukhari ini, Imam Bukhari umurnya 21 tahun. Masih muda Imam Bukhari pada saat itu. Umur 21 tahun beliau mendengarkan nasihat dari gurunya. Gurunya yang bernama Al-Imam Ishaq ibnu Rahawayhi.
Imam Ishaq ibn Rahawayhi ini adalah ahli hadis. Kemudian di dalam perkumpulan ini seperti ini, Imam Ishaq berkata kepada para muridnya, kalau misalnya ada dari kalian yang bisa mengumpulkan hadis-hadis kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam satu kitab yang isinya hanya hadis-hadis sahih, itu akan menjadi proyek yang besar, proyek yang bagus itu akan sangat bermanfaat untuk umat. Dan subhanallah, dari semua yang hadir, yang terbesit di hatinya, yang memiliki keinginan untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh gurunya ini adalah yang paling muda yang hadir di situ, yaitu Al-Imam Bukhari. Yang lain itu menganggap itu, wah ini proyeknya besar. Beliau yang Masya Allah, yang masih muda, semangatnya kuat. Saya akan melakukan apa yang menjadi guru-gurunya saya, Imam Ishaq bin Rahawayhi. Maka disebutkan di umur 21 tahun Imam Bukhari mulai menulis kitab. Tapi kitab yang ditulis bukan Sahihul Bukhari. Kitab yang ditulis itu adalah At-Tarikhul Kabir, sejarah besar. Itu hadirin, kitab Tarikhul Kabir itu jumlahnya ada 9 jilid dikarang oleh Imam Bukhari yang berisi tentang manakib-manakib para ahli hadis. Kemudian penilaian-penilaian ulama tentang beliau-beliau para perawi hadis Nabi Muhammad SAW ditulis dalam 9 jilid. Itu ditulis oleh Imam Bukhari sebelum beliau menulis Sahihul Bukhari. Kata para ulama, kenapa beliau menulis ini? Ini sebagai fondasi. Karena apa? Yang akan beliau tulis ini adalah hadisnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi harus dipastikan dulu pengetahuannya tentang rijalul hadis. Setelah beliau menulis itu, beliau mendapatkan bisyarah dari Rasulullah SAW bermimpi kanjeng Nabi Muhammad SAW. Katanya, saya itu pernah berdiri di dalam mimpi, saya berdiri, tiba-tiba ada beberapa sosok di hadapan saya, salah satunya adalah yang paling bagus, yang paling tampan. Saya tanya, siapa itu? Itu adalah Rasulullah SAW. Kemudian katanya pada saat itu saya memegang sesuatu berupa pelindung. Jadi di tangannya ini ada pelindung. Di dalam mimpinya, beliau mimpi kanjeng Nabi, dan beliau ada di hadapan kanjeng Nabi memegang pelindung, amin. Saat beliau bangun, beliau pergi ke ahli mimpi, ahli takbir mimpi. Ditanya, ini tafsirnya apa? Apa yang dimaksud dari mimpi? Maka ahli tafsir mimpi itu berkata begini, kamu bakal menjadi pembelanya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Hoax, berita-berita bohong tentang kanjeng Nabi, yang akan menangisnya adalah Imam Bukhari. Setelah itulah mulai beliau mengumpulkan Sahihul Bukhari di umurnya yang 22 tahun. Masya Allah. Bayangkan hadirin, umur 22 tahun sudah mulai mengumpulkan hadis-hadis sahih dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pengumpulan itu berlangsung selama 16 tahun. Bayangkan ini programnya program besar ini. Sudah dirancang oleh beliau dari umur 22 tahun sampai umur 38 tahun rampung penulisan kitab Sahihul Bukhari. Pertama kali beliau itu menulisnya di Mekah awal, Sahihul Bukhari, mengambil keberkahan dari tempat lahirnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Setelah itu beliau rampungkan di kota Madinah, wabil khusus di Raudhatus Syarifah. Jadi di Raudhah itu beliau melanjutkan penulisannya, dirampungkan. Kemudian terakhirnya perampungan akhir itu di kotanya sendiri, yaitu Bukhara.
itu berlangsung selama 16 tahun. Imam Bukhari mengumpulkan hadis-hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau berkata begini, nah ini yang agak menarik, bukan agak menarik, ini sangat menarik untuk kita semuanya, bahwa saya tidak pernah menulis satu hadis pun dari Kanjeng Nabi di dalam kitabnya saya ini, kecuali saya mandi. Setelah saya mandi, saya sholat 2 rakaat. Setelah saya sholat 2 rakaat, saya beristikharah, minta petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah hadis ini pantas untuk saya tulis di kitab saya atau tidak? Itu padahal hadirin, jumlah hadis Sahih Bukhari itu katanya diintisarikan dari 600.000 hadis. Kemudian dikecilkan sampai ada banyak riwayat, ada yang mengatakan 7.300. Jadi jenengan bisa bayangkan, selama 16 tahun menulis hadis, setiap kali menulis satu hadis itu mandi, kemudian sholat istikharah, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar minta petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kira-kira kalau panjenengan sakit nopo boten digunakan satu kata boten ya pasti itu satu kata kita. Beliau jalani dengan begitu sabar dan istiqomah. Maka tidak heran Sahih Bukhari ini kitab yang penuh dengan keberkahan. Dan juga beliau pernah berdoa, ya Allah, berikanlah keberkahan melalui tulisan-tulisan ini, termasuk kitab Sahih Bukhari. Jadi orang yang nulis kitab dengan tirakat yang sedemikian rupa, kemudian ditambah doanya juga oleh beliau, ditambah doa yang mana beliau ini adalah walinya Allah, pasti mujabud dakwah, doanya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana sampun rampung dereng, sampun nih, sampun dahar nih, bagian sini dereng. Sampun, alhamdulillah. Ini santai mawon, tapi insya Allah tidak mengurangi keberkahan yang hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah sekilas cerita dari kitab Sahih Bukhari. Dan kitab Sahih Bukhari ini sebenarnya namanya panjang, bukan Sahih Bukhari saja. Namanya itu Al-Jami'ul Musnadus Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Nah, itu judul kitabnya beliau. Kitabnya ini judulnya panjang. Cuma kalau kita ini kalau mau tulis perundangan ya agak repot ini. Undangan pengajian kitab Al-Jami' Al-Musnad Al-Mukhtasar, Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Ini yang baca undangan ini untuk panjangan ini kitabnya. Maka disingkat Sahihul Bukhari. Tapi pemilihan katanya ini bukan biasa juga hadirin. Imam Bukhari itu menulis judulnya ini memang punya pertimbangan. Karena memang judul itu adalah gambaran dari isi kitab. Jadi kalau jelaskan sedikit deh, maksud dari judul Sahih Bukhari yang panjang itu. Beliau mengatakan bahwa kitab Bukhari itu judulnya adalah Al-Jami'. Apa itu Al-Jami'? Al-Jami' li fununil Islamiyah. Kitab ini menghimpun ilmu-ilmu dasar agama Islam. Jadi kalau kita buka kitab Bukhari itu penuh dengan ilmu-ilmu Islam, dirangkum oleh beliau. Di dalamnya, monggo baca dengan lihat, ada ilmu tafsir, di dalamnya ada ilmu hadis, di dalamnya ada ilmu fikih, ada tafsir, ada hadis, ada fikih, ada akidah, ada sirah, ada raqaib, ada zuhud. Ada 8 ilmu dasar Islam yang disebutkan di dalam kitab. Maka
istilahkan dengan Al-Jami', kitab yang menghimpun ilmu-ilmu dasar Islam. Al-Musnad, yang mana di dalam kitab itu disebutkan hadis-hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW beserta sanadnya dari Imam Bukhari, kemudian dari gurunya misalnya Imam Al-Humaydi, kemudian dari gurunya, dari sahabat, dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi semua hadis-hadis yang ada di situ adalah hadis yang musnad, yang memiliki sanad. Kecuali ada beberapa hadis yang mu'allaq, hadis yang langsung disebutkan oleh Imam Bukhari langsung dari Rasulullah SAW. Tapi hadis mu'allaq di Sahih Bukhari itu hukumnya sahih. Kemudian as-sahih maksudnya hadis-hadis di dalamnya adalah hadis-hadis yang sahih, tidak ada hadis-hadis yang dhaif. Tapi kata para ulama, ada 4 hadis dari kitab Sahihul Bukhari itu yang masih istilahnya ulama-ulama di zamannya itu masih berbeda pendapat. Akan tetapi pendapatnya Imam Bukhari itu hadisnya sahih. Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar, meringkas. Jadi kitab Sahihul Bukhari ini adalah kitab ringkasan. Jangan kita seperti kawan-kawan kita yang ada di sebelah itu. Mereka menganggap bahwa kitab Sahih Bukhari ini adalah kitab satu-satunya yang paling sahih. Sampai mengatakan bahwa kitab-kitab hadis yang lain itu tidak ada yang sahih. Nah, itu juga keliru. Karena Imam Bukhari menamakan kitabnya ini Al-Mukhtasar, yang singkat, yang ringkas. Maka beliau berkata, aku menulis kitab Sahihul Bukhari dan hadis-hadis yang sahih itu lebih banyak dari apa yang aku tulis. Jadi kalau bisa kita bayangkan, dari 600.000 hadis yang beliau hafal, itu hanya 7.000-an yang ditulis di kitab Sahihul Bukhari. Berarti masih banyak hadis-hadis sahih yang tidak beliau tulis. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma barik lana belum merana nih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalamnya itu ada perkara-perkara min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Ya, di dalamnya menceritakan tentang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang intinya hadirin yang dirahmati Allah, bahwa kita yang membaca kitab ini insya Allah akan sama-sama mendapatkan ilmu yang manfaat, akan dimudahkan untuk beramal soleh, dan insya Allah semua hajat-hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ini sudah mulai panas nih, dan jamaah ini makin fokus makannya. Jadi masalah pengajian itu dua, Pak. Kalau siang itu kepanasan, kalau malam kekantukan. Tapi insya Allah hadirin yang dirahmati Allah, kita kembali mengatakan bahwa tidak ada satupun yang rugi hadir di sini. Semua kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tambah satu motivasi untuk kita semua yang hadir, apalagi kita sekarang di bulan Maulid. Disebutkan oleh para ulama, termasuk yang berkata Al-Imam Ibnul Jauzi. Beliau berkata, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan." Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki bagi hambanya kebaikan, yassara lisanahu lis-salati 'ala Nabi Muhammad, maka Allah akan mudahkan lisannya untuk sholawatan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kita di sini insya Allah adalah orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin kita menjadi orang-orang yang soleh. Allah ingin kita menjadi orang-orang yang insya Allah akan berkumpul dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW.
Dan itulah yang kita harapkan di bulan Maulid ini. Terus-teruslah kita banyak sholawatan dimanapun, kapanpun, rame-rame, sendirian, banyak sholawat. Insya Allah banyak barokahnya. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah semua yang kita minta, yang kita hajatkan kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menambah keberkahan dari majlis pada siang hari ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semua aib-aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang ada di sini selalu dinaungi oleh Allah dengan rahmat-rahmatnya, dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah untuk menyuarakan sholawat kepada Kanjeng Nabi, untuk menghidupkan ajarannya Kanjeng Nabi, dan mudah-mudahan selalu istiqomah dan ikhlas hingga kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Dan insya Allah kita layak dan pantas mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala min ghairi sabiqati adabin wala hisabin wala itab. Ya Allah ya rabbal alamin, dukhul jannah mubasyarah ya Allah, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala langsung tanpa melalui adab, tanpa melalui hisab, berkat syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyat wa li kulli niyyatin salihah jami'ah syamilah bil khairati dunya wa na'imil akhirah wa ala ma nawa wa da'a bihi aslafuna as-salihun inda khitamil majalis wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dhal quwwatil matin wa ya rahim al-masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'ima fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anfa'na wanfa' bina, Allahumma ihdina wahdi bina, Allahumma ij'alna hadina muhtadin ghayra dallin wala mudillin harban li a'daika wa silman li awliyaika nuhibbu bi hubbika an-nas wa nu'adi bi adawatika man khalafaka min amrik. Allahumma qdi hajatina kullaha ad-dunyawiyya wal ukhrawiyya, hajat ad-dunya bil maisarah wa hajat al-akhirati bil maghfirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aminna fi awtanina wa imil amna fi rubu'ina wa qsudis salamata fi biladina. Allahumma ij'al baladana hadha Indonesia baladan aminan mutmainnan rakha'an qadaqan radaqa wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal waba' wal riba wal zina wal zalazil wal ihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan
من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن مدينتنا هذه يوجياكرتا ومن سائر البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بنية القبول. الفاتحة.